Ya, halo teman-teman semua. Baik, kita berjumpa kembali dengan waktu lagi. Alias kita bisa bertemu dengan bertatap-tatapan dengan seperti ini setelah kita ada jeda beberapa waktu, karena dengan sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan bahwa channel ini akan membuat dan mengupload video seminggu itu 2 kali video saja teman-teman ya. Untuk harinya nanti saya akan kabarkan lebih lanjut. Jadi di video kali ini saya ingin membahas salah satu topik yang teman-teman mungkin bagi yang pemula bingung dan kenapa ini bisa terjadi, yaitu kalau penonton sepi atau penonton itu udah bosan dengan video kita, apa solusi yang bisa kita lakukan? Oke teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu topik tersebut ya. Jadi yang pertama, di sini saya membagi 5 poin teman-teman. Ini teman-teman bisa catat dan teman-teman bisa pahami, atau teman-teman cukup dengarkan saja itu sudah cukup ya. Yang pertama itu interaksi teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau kita punya channel YouTube, kita harus namanya berinteraksi. Berinteraksi itu dalam artian kita misalnya menyapa penonton atau memberikan saran atau membalas komentar mereka teman-teman. Jadi kita kalau punya channel YouTube jangan istilah kata tuh jangan nggak peduli dengan penonton. Jangan hanya mengejar penghasilan kita, view yang kita dapatkan, komentar atau rating daripada video kita. Tapi kita juga harus tentukan bagaimana interaksi penonton dari komentar, atau teman-teman yang live bisa dari live chat ya bagi yang live video. Dan itu sangat diperhatikan teman-teman, karena penonton itu sekarang komentar orang itu menentukan daripada kualitas video kita. Itu teman-teman jangan menganggap remeh ya. Jadi kalau mau kualitasnya bagus, teman-teman juga harus cek komentarnya bagaimana, terus like-nya dan di dislike-nya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi penonton itu gunanya komentar bagi penonton itu mereview dan menilai bagaimana kualitas daripada video kita. Kalau misalnya kita videonya kurang bagus dan jelek ya, itu nanti komentarnya bakalan negatif. Jadi seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu jangan terlalu banyak minta subscribe dan like teman-teman. Jangan baru kita opening di 10 detik pertama atau di 20 detik pertama kita udah minta oke guys jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan teman-teman, maksudnya jangan terlalu banyak meminta hal-hal seperti itu. Kita cukup memberikan 1 atau 2 interaksi seperti itu, baru kita lanjut dan kita fokus aja ke topik videonya. Kalau misalnya kita terlalu kebanyakan seperti itu, kita namanya ngemis teman-teman. Jatuhnya kita ngemis ke penonton, ke subscriber kita. Jangan, takutnya mereka bakalan nggak suka dengan mungkin interaksi, cara berinteraksi kita dengan penonton, dia bakal kabur teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau subscriber banyak, mau video kita like-nya banyak, kita fokuskan daripada kualitas kontennya aja teman-teman, seperti itu. Itu diperhatikan juga. Yang selanjutnya yaitu teman-teman jangan lupa memberikan dan membaca komentar. Memberikan apa saran daripada komentar di subscriber ya. Jadi kolom komentar itu kadang ada beberapa orang yang nanya sarannya bagaimana, terus ini gimana, itu teman-teman kasih saran juga. Jangan dia berkomentar hanya dicuekin aja, jangan, kasihan teman-teman. Emang saya tahu kalau untuk channel besar itu pastinya kolom komentarnya bakal penuh dan bakal numpuk pesannya, tapi bisa kita diluangkan waktu, kita bisa untuk mengecek komentar bagaimana dan apa maunya penonton, seperti itu. Jangan kita kalau bisa buatkan video khusus buat mereka teman-teman. Yang terakhir yaitu kenali karakter penonton. Karakter penonton itu bagaimana cara mengenalinya? Sangat mudah, kita bisa mengecek daripada channel yang ditonton penonton itu apa. Dari situ kita bisa menarik bagaimana karakter penonton kita. Apakah karakternya orang yang nyantai atau orang yang serius, bagaimana dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus diperhatikan ya. Jangan sampai teman-teman punya penonton yang karakternya itu nggak tahu. Misalnya teman-teman channelnya memasak. Ibu-ibu itu kan karakter macam-macam, ada yang mungkin nyantai, ada yang mungkin sibuk kerja, ada dan sebagainya. Itu teman-teman harus diperhatikan juga. Jadi caranya itu yaitu dari yang pertama dari channel yang ditontonnya apa dan interaksinya. Kalau berinteraksi itu banyak ya, misalnya dari dari komunitas bisa, dari komentar bisa, dari live chat untuk yang live itu bisa teman-teman. Jadi menurut saya poin-poin itu yang perlu diperhatikan.
Jadi kesimpulannya daripada video ini, yang pertama teman-teman harus berinteraksi, yang kedua jangan kebanyakan minta subscriber dan like, yang selanjutnya jangan lupa kita repost komentar atau kita balas komentar penonton, dan yang terakhir kenali karakternya. Ya, poin-poin itu teman-teman bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika ngonten dan dalam merawat channel ya. Karena kalau misalnya itu kita praktekkan, kita coba, saya yakin pastinya channel teman-teman akan ada perkembangannya. Kalau teman-teman konten hanya sekedar upload, ya nggak ada perkembangannya, itu bakalan susah. Jadi itu jangan lupa diperhatikan juga. Dan yang selanjutnya kualitas konten. Ini yang sangat penting. Kualitas konten itu dalam artian bagaimana konten kita itu menjadikan solusi untuk penonton. Jangan kita hanya mengejar view, penghasilan, subscribe dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjadikan video kita itu sebagai solusi untuk penonton kita. Misalnya kita bikin konten memasak, ya udah, kita bisakah video kita menjadikan solusi untuk penonton kita? Itu teman-teman harus diperhatikan ya, karena kalau itu sudah bisa menjadikan solusi, kita itu nggak usah pusing buat nyari penonton, dan penonton sendiri yang akan datang ke video kita. Jadi kalau kita bikin video dengan kualitas yang bagus, dengan penyampaian yang bagus, dengan storytelling yang bagus, penonton bakalan datang. Saya yakin penonton bakal datang, nggak bakal kabur. Yang penting penyampaiannya. Kalau masalah kita alatnya terbatas, misalnya menggunakan handphone atau hanya menggunakan mic seperti ini, ya itu nggak masalah. Yang penting penyampaiannya bagus, public speakingnya bagus, storytelling daripada videonya bagus. Oke teman-teman, itu adalah hal-hal penting yang saya sampaikan. Dengan penyampaian seperti ini, teman-teman saya harapkan bisa dipraktekkan ketika dalam mengurus channel, dalam melanjutkan daripada perjuangan kita teman-teman sebagai YouTuber pemula ya. Yang penting sabar dan tetap konsisten. Dari saya, dan salam sukses.